jumpa, salam sehat. Marilah kita awali hari ini dengan berdoa yang didasarkan pada bacaan hari ini. Doa pagi. Inilah bukti cinta kasih Kristus. Ia telah mempertaruhkan hidupnya bagi kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa, kenyamanan hidup seringkali mengurangi kewaspadaan kami. Kondisi itu membuat kami terbuai dan akhirnya dapat membangkitkan kesombongan. Mungkin kondisi seperti ini juga yang dialami oleh bangsa Israel. Kemenangan yang diraih bangsa pilihanmu ini bukannya membuat mereka makin rendah hati, melainkan sombong di hadapanmu. Kerajaan yang terpecah tidak membuat bangsa Israel sadar akan keadaannya yang berdosa di hadapanmu. Justru sebaliknya, mereka mulai terbuai dengan materi dan kekuasaan yang mereka miliki. Mereka menganggap bahwa tidak ada malapetaka yang akan menimpa mereka. Parahnya, mereka mengubah kebenaran bahwa kemenangan yang mereka raih adalah karena kekuatan mereka sendiri, bukan karenamu. Engkau melalui Nabi Amos memperingatkan bahwa akan ada hukuman atas kesombongan mereka. Dengan tegas engkau berfirman bahwa umatmu yang sedang menikmati masa kemasannya itu akan menjadi bangsa buangan. Engkau akan membangkitkan bangsa lain untuk menghukum mereka. Engkau mengizinkan mereka mengalami penderitaan dan penindasan. Semua itu adalah hukumanmu atas kecongkakan dan kedegilan hati mereka. Bapa, sebuah realita kehidupan yang kami temui di dunia ialah ada orang kaya dan orang miskin. Orang kaya hidup dalam kemewahan, sedangkan orang miskin hidup dalam penderitaan. Dalam Injil hari ini digambarkan juga bagaimana orang kaya itu hidup, berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap harinya hidup bersukaria dalam kemewahannya. Orang kaya ini memiliki cara hidupnya sendiri yang dikuasai oleh keegoisan. Ia tidak peduli pada orang-orang miskin yang ada di sekitarnya. Keangkuhan menjadi gaya hidupnya, sehingga sifat-sifat tersebut menutupi perasaannya kepada orang-orang yang ada dalam kesusahan. Karena itu, ia tidak melakukan kesempatan untuk memberikan makanan dan minuman bagi yang memerlukan, seperti yang terjadi kepada Lazarus yang miskin, penuh borok dan lapar itu. Bapa, kemewahan acap kali mematikan rasa kepedulian seseorang. Akhirnya, ketika orang kaya meninggalkan dunia, ia mendapatkan bagian dalam kesengsaraan dan penderitaan selamanya, sedangkan Lazarus mendapatkan bagian dalam hidup kekal penuh sukacita. Ajarilah kami terbuka mata dan bersikap rendah hati, agar mudah tersentuh menyaksikan orang-orang yang menderita di sekitar kami. Ajari kami juga untuk menyadari bahwa Engkau menempatkan kami di dunia ini dengan tujuan mengambil bagian dalam pelayanan kasih kepada orang-orang yang lemah dan kekurangan. Ajari dan mampukan kami untuk rela berbagi kepada sesama yang membutuhkan. Bapa, Engkau memperhatikan semua orang, tetapi terutama mereka yang tidak mendapat perhatian dari sesamanya. Kami mohon janganlah kami tinggal berdiam diri melihat kelaliman dan ketidakadilan. Buatlah kami siap sedia membagikan cinta kasih-Mu kepada siapa saja. Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, kini dan selama-lamanya. Amin. Semoga saudari-saudara sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa,
Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.